lagi dengan kami. Pada tayangan bagian kedua ini, kami akan menjelaskan beberapa cara untuk melaksanakan identifikasi masalah laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai upaya mitigasi risiko agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Cara identifikasi masalah laporan keuangan yang pertama adalah dengan melakukan monitoring kualitas data laporan keuangan melalui menu pada aplikasi Monsakti. Perekaman transaksi keuangan dan transaksi barang milik negara pada aplikasi Sakti akan menghasilkan data yang menjadi bahan penyusunan laporan keuangan. Hasil perekaman transaksi tersebut perlu dilakukan monitoring secara periodik melalui aplikasi Monsakti sebagai langkah awal pelaksanaan identifikasi masalah laporan keuangan. Pelaksanaan monitoring dan tindak lanjut kualitas data laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK 05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Periode kualitas data yang dimonitor pada aplikasi Monsakti merupakan periode bulanan, namun Satker wajib melakukan monitoring kualitas data secara harian setelah melakukan perekaman transaksi. Komunikasi antar user aplikasi Sakti diperlukan agar pencatatan transaksi dapat diselesaikan secara tuntas dan tepat waktu. Unit akuntansi tingkat kementerian dan eselon 1 memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring kualitas data secara periodik dan berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan unit akuntansi tingkat Satker agar segera menyelesaikan tindak lanjut kualitas data yang tidak sesuai ketentuan sehingga tidak melewati batas waktu tindak lanjut yang telah ditetapkan. Beberapa contoh kualitas data laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai berikut. Cara identifikasi masalah laporan keuangan yang kedua adalah dengan melakukan analisis kertas kerja penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja penyusunan laporan keuangan dapat disusun secara paralel dengan proses persiapan data laporan keuangan. Kertas kerja tersebut disusun menggunakan data aplikasi Sakti dan Monsakti yang diolah sesuai dengan format kertas kerja. Format kertas kerja penyusunan laporan keuangan bersifat dinamis menyesuaikan dengan proses bisnis entitas serta data yang dihasilkan oleh aplikasi Sakti dan Monsakti. Kertas kerja penyusunan laporan keuangan memiliki fungsi antara lain mendeteksi adanya potensi kesalahan pencatatan sebagai pelengkap dari pelaksanaan identifikasi masalah laporan keuangan melalui menu to-do list pada aplikasi Monsakti, memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang disajikan pada aplikasi Sakti, di mana kertas kerja tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan prosedur analisis laporan keuangan, terutama untuk analisis horizontal antar komponen laporan keuangan. Memberikan informasi tambahan dalam bentuk rekapitulasi yang menjelaskan transaksi dan saldo akun-akun yang terbentuk sebagai bahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Substansi informasi yang dapat diperoleh dari kertas kerja penyusunan laporan keuangan, serta beberapa contoh hasil identifikasi masalah dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai berikut. Cara yang ketiga adalah analisis kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Analisis tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Dalam melakukan analisis, tentunya diperlukan pemahaman terhadap kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang diterapkan. Pemahaman tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan perlakuan khusus yang diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah pusat terhadap akun-akun pada laporan keuangan. Setelah langkah awal pelaksanaan identifikasi masalah dilakukan, selanjutnya seluruh informasi dan dokumen pendukung yang diperlukan dihimpun sebagai bahan analisis atas penerapan perlakuan akuntansi terhadap akun-akun yang disajikan pada laporan keuangan. Identifikasi masalah berdasarkan analisis kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
dapat dikonsultasikan dengan pihak Kementerian Keuangan pada unit kerja terkait agar dapat dirumuskan tindak lanjut penyelesaian sebagai upaya memitigasi risiko laporan keuangan. Beberapa contoh hasil identifikasi masalah dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai berikut. Cara keempat identifikasi masalah laporan keuangan adalah melalui analisis kertas kerja telah laporan keuangan. Telah laporan keuangan adalah suatu kegiatan memeriksa laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan untuk meyakini keandalan laporan keuangan yang disusunnya sebelum disampaikan ke jenjang unit akuntansi di atasnya. Pelaksanaan telah laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232-PMK.05-2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Substansi informasi pada kertas kerja telah laporan keuangan meliputi antara lain hasil identifikasi masalah dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai berikut. Cara kelima untuk identifikasi masalah laporan keuangan adalah melalui penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan dan menghimpun dokumen pendukung aktivitas pengendalian intern lainnya. Pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17-PMK.09-2019 tentang pedoman penerapan, penilaian, dan review pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat. Tahapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan terdiri dari penerapan, penilaian, dan review. Penilaian dilakukan pada tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi. Berdasarkan hasil penilaian, akan diperoleh informasi mengenai efektivitas penerapan pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat proses atau transaksi. Sebagai upaya untuk memaksimalkan perolehan informasi terhadap efektivitas penerapan pengendalian intern pada tingkat proses atau transaksi. Unit akuntansi tingkat kementerian dan unit eselon 1 dapat menghimpun beberapa dokumen pendukung aktivitas pengendalian intern lainnya untuk akun selain akun signifikan yang ditentukan dalam penilaian pengendalian intern pada tingkat proses atau transaksi. Beberapa contoh hasil identifikasi masalah dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai berikut.